Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Philip Sendiri Milala dengan NIM 23030604 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan dan kelas Peternakan B. Di sini saya akan menjelaskan video tentang fisiologi dan anatomi dari Ornithologus uniculus atau bisa dibilang dengan kelinci, di mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Tati Widianasari SPT MP. Oke, yang pertama itu ada klasifikasi kelinci. Yang pertama itu ada kingdom. Kingdomnya itu Animalia. Filumnya Chordata, kelasnya Mammalia. Ordonya itu Rodentia. Famili Chapidae, genusnya Chaphia, dan yang terakhir itu spesies Chaphia porcellus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian topografi. Yang pertama itu ada esophagus atau bagian kerongkongan. Yang kedua itu ada diafragma atau bagian pernapasan. Dan yang ketiga itu ada hepar atau bagian hati. Yang selanjutnya itu ada vesical petea atau kantong empedu. Dan yang selanjutnya itu ada lambung yang bagian ini atau ventriculus. Dan yang selanjutnya itu ada intestinium yang khusus ini. Dan yang selanjutnya itu ada cecum yang ini, dan intestinium crassum yang seperti bergerigi, dan yang selanjutnya itu ada vesika urinaria, itu ada kantung kemih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem digestorial pada kelinci. Proses sistem digestoria yang paling awal itu ada gastroscoris atau mulut dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Oke, selanjutnya ada esophagus, yaitu saluran yang mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, untuk bagian yang keempat itu ada ventriculus. Di dalam ventriculus terjadi proses pencernaan protein menggunakan enzim pepsin yang diubah menjadi pepton. Dan selanjutnya ada intestinium atau usus. Di dalam intestinium ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, yaitu memiliki 37 cm, dan jejunum 112 cm, dan ileum 33 cm. Pada intestinium terjadi proses pencernaan lemak menggunakan enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan dibantu oleh kelenjar empedu. Selanjutnya ada sekum. Pada sekum makanan dicerna serat dan diubah menjadi mikronutrien, dan selanjutnya ada intestinium crassum atau usus besar. Pada bagian yang terakhir itu ada rectum atau anus. Di anus akan mengeluarkan feses lunak yang akan dicerna kembali dengan cara dijilat. Hal ini disebut tropofagi atau pencernaan 2 kali. Oke, pada kelinci ada 4 organ pencernaan tambahan. Yang pertama itu ada glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut tersebut. Yang pertama itu ada glandula parotis, dan yang selanjutnya itu ada glandula sublingualis, dan yang terakhir itu adalah glandula infraorbitalis. Kelenjar saliva membasahi pakan untuk memudahkan penelanan. Saliva pada ternak monogastri itu biasanya lebih asam daripada saliva pada ternak ruminansia. Yang kedua itu ada hepar atau hati. Biasanya itu di sebelah sisi kanan, tempatnya metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus dan menuju ke
yaitu vesica velea. Yang selanjutnya itu vesica velea itu kantong empedu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Dan yang terakhir itu ada pankreas, terdapat di antara duodenum, dan ini biasanya berguna untuk menghasilkan dua macam getah. Pertama itu enzim yang disalurkan melalui ductus rectus dan ke duodenum. Hormon disalurkan langsung ke dalam darah melalui saluran keluar atau melalui todak melalui saluran keluar. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan. Yang pertama itu ada nares atau organ pernapasan yang pertama atau yang sering disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung ini berguna untuk mengambil udara agar kelinci bisa bernapas dengan baik. Dan yang kedua itu ada glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas di pangkalnya ini. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Oke. Dan ketiga itu ada ini trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang membentuk pipa dan terdiri dari cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat kelinci bernapas. Oke, dan yang selanjutnya itu ada bronkus. Bronkus ini terbagi menjadi dua, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang ada di dalam pulmo atau paru-paru. Di alveoli ini ia terjadi pertukaran gas. Dan yang keenam itu yang selanjutnya itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru ini memiliki sepasang, dan fungsi dari paru-paru atau pulmo ini adalah sebagai tempat sirkulasi atau pergantian oksigen dan karbon dioksida. Oke, di sini selanjutnya sistem sirkulasi darah, yang dimana di dalam sistem sirkulasi darah ini ada beberapa organ yang berperan. Yang pertama yaitu cor atau jantung ini, yang terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua yaitu anteri, yang merupakan saluran darah yang mengangkut darah yang kaya oksigen dari jantung ini ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga ada arteri pulmonalis, yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Dan berikutnya ada vena, yang merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah kembali ke jantung dari tubuh. Dan berikutnya itu ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini yang merupakan pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke jantung. Nah, yang terakhir ada aorta, yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Dan sirkulasi darah pada kelinci itu perjalanannya itu dimulai dari darah yang mengandung oksigen dan akan masuk ke pulmo atau paru-paru, lalu akan disaring oleh paru-paru atau pulmo. Setelah itu darah yang dari pulmo tadi pertama kali akan masuk ke jantung bagian serambi kiri, anterium sinister, melalui pembuluh darah vena pulmonalis, lalu akan diteruskan ke dalam bilik kiri dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Setelah darah dimanfaatkan oleh masing-masing organ, darah akan kembali ke jantung di bagian serambi kanan, anterium dexter, lalu menuju ke bilik kanan, ventricle dexter. Dan di antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat 3 kutub. Selanjutnya, darah yang sudah sampai di bilik kanan akan dialirkan menuju paru-paru melalui arteri pulmonaris. Darah
melalui arteri pulmonaris. Darah yang sudah dibersihkan oleh paru-paru kemudian karbon dioksida dibuang melalui udara dari mulut. Setelah itu hidung menghirup O2, oksigen untuk dimasukkan kembali ke pulmo atau paru-paru. Oke, sini saya akan menjelaskan tentang nervusum pada kelinci. Yang pertama itu ada otak. Otak kelinci terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk otak besar cerebrum dan otak kecil cerebellum dan batang otak pons dan medulla oblongata. Otak mengatur fungsi-fungsi penting seperti sensori, pengaturan gerak tubuh, dan proses kognitif. Oke, yang kedua itu ada sumsum. Sumsum itu sumsum tulang belakang merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang berjalan melalui kanal tulang belakang. Ini adalah jalur komunikasi antara otak dan tubuh, membawa sinyal-sinyal sensori membawa sinyal sensori dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dari otak ke tubuh. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lambung pada ternak ruminansia, di mana ruminan memiliki lambung ganda atau ada 4 lambung. Yang pertama itu ada rumen. Rumen pada ternak ruminansia itu adalah kantong besar yang di dalam rongga perut yang berfungsi untuk mencerna makanan melalui fermentasi oleh mikroorganisme. Proses fermentasi itu lah yang disebut menghasilkan nutrien yang penting untuk ternak, serta gas yang dikeluarkan melalui aerostation. Yang kedua itu ada retikulum, juga dikenal sebagai lambung kedua dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Dia memiliki struktur yang mirip dengan jaringan atau sarang lebah seperti ini, yang fungsinya adalah untuk menyaring partikel kasar dari makanan yang masuk dan mengarahkannya kembali ke dalam rumen untuk dicerna lebih lanjut. Retikulum juga berperan dalam membantu proses pemunyahan makanan dan memfasilitasi proses pencernaan secara efisien. Oke, yang selanjutnya itu ada omasum. Omasum ini adalah salah satu dari 4 ruang dalam sistem pencernaan ruminansia yang terletak antara abomasum dan rumen. Ini berfungsi untuk menyerap air elektrolit dan nutrisi yang tersisa dari pakan serta memompa makanan yang sudah diolah ke abomasum untuk pencernaan lebih lanjutnya. Oke, yang terakhir yang keempat itu ada abomasum. Abomasum ini lambung keempat dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang mirip dengan lambung manusia. Ini berfungsi untuk mencerna makanan secara enzimatik dan menghasilkan asam lambung untuk memecah protein dalam makanan. Abomasum juga berperan dalam penyerapan nutrisi seperti lemak dan mineral. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan saya tentang fisiologi dan anatomi pada kelinci atau Ornitholagus culus. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Philip Sendiri Milala